Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan, penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu minggu yang sudah kami lewati. Satu minggu di mana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Banyak hal Engkau sudah memberkati kami, baik itu sandang, pangan maupun papan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, dan di lain sisi kami hendak menaikkan doa kami untuk diri kami, khususnya untuk satu minggu yang kami lewati. Jika ada dosa-dosa yang kami lakukan yang mungkin membuat hati Tuhan menjadi kecewa, ampunilah kami jika ada perkataan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ampuni kami jika perbuatan kami mungkin membuat orang menjadi sedih. Ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh mengasihi orang lain, dan ampuni kami jika kami malas memberitakan Injil. Kami serahkan setiap kami Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh mau hidup baru di dalam Tuhan. Dan tilik hati kami ya Bapa, supaya di Advent yang pertama ini, hari di mana kami menantikan kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk Tuhan berfirman dan berbicara. Karena itu kami serahkan diri kami, biarlah berita anugerah dan pengampunan Tuhan akan menjadi berita yang penuh sukacita bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tidak terasa minggu ini kita telah memasuki Advent pertama. Tidak lama lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir untuk kita. Dia turun ke dunia memberi kesukaan besar, keselamatan bagi setiap kita. Mari saat ini bersama kita naikkan segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi.
Mari kita pujikan Immanuel. Dialah Raja Damai, Kristus Tuhan. Dia Juru Selamat bagi umat manusia. Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah. Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja Damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah. Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah. Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Musim akan terus berganti, namun penyertaan dan tuntunan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Apapun yang kita alami saat ini, selalu ada kebaikan Tuhan, sebab Dia Allah yang beserta kita. Dengan penuh sukacita, mari bersama kita naikkan pujian, Kuasa-Mu Pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidup
kami. Selalu ada kebaikan-Mu di setiap waktu. Ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Bila segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, hanya karena penyertaan dan pertolongan Tuhan kita bisa menjalani hidup ini. Dialah harapan di dalam hidup kita. Mari bersama kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita pujikan Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuat Engkau yang menopangku Tuhan. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan Benar Tuhan, pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan. datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah Jemaat diundang untuk bagi berdiri. dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
kita berseru. Wajah-Mu dah berseru. Benar Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar ya Tuhan, Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami. Tatkala manusia mulai menyerah, tatkala keadaan mulai menghimpit kami, tatkala orang-orang sudah mulai menjauhkan diri dari kami, Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Engkau beserta dengan kami, Engkau selalu membimbing hidup kami, bahkan dalam kondisi tersulit pun, ketika kami dalam kesedihan, ketika kami di dalam sukacita, ketika kami berada di dalam masa-masa yang tidak enak, Engkau tetap menyertai hidup kami, karena Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, kepada Allah itu kami berseru pada pagi hari ini, berfirmanlah kepada setiap kami lewat hamba-Mu, dan berkatilah setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah minggu pertama ya, kita lihat sudah ada pohon Natal di sini ya. Nah, sekarang bisa salam sebelahnya, katakan selamat hari Advent pertama ya. Selamat hari Advent ya. Hari Advent artinya apa? Advent artinya hari penantian ya. Jadi dalam perayaan kekristenan kita akan menyambut Natal tanggal 25 dan selama 4 minggu berturut-turut kita akan menyalakan lilin ya. Dan hari ini lilin yang pertama untuk mengingatkan bahwa kita akan menyambut Natal kira-kira berapa minggu lagi? 3 minggu lagi ya. Jadi mudah-mudahan melalui Advent yang pertama kita dikuatkan ya. Nah, tadi pagi saya kasih kuis ya. Di dalam tulisan di situ ada di pohon Natal tulisannya apa? Yang di pohon Natal itu loh ujungnya. Apa tulisannya? Noel ya. Tahu enggak artinya Noel? Bukan di towel-towel, bukan. Noel itu artinya apa? Apa? Soalnya yang bisa jawab ini dapat tiket ini ya. Tiket undangan maksudnya Natal. Noel ini artinya adalah, harafiahnya artinya dilahirkan. Ya. Tapi kemudian berkembang istilah ini menjadi Natal atau dilahirkan pada hari Natal gitu ya. Jadi ketika orang menyambut hari Natal biasanya digunakan istilah Noel ini ya untuk memperingati kelahiran daripada Yesus Kristus ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25 dengan tema pengharapan dalam penyertaan ya, pengharapan dalam penyertaan. Kita akan membaca Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membaca ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, demikian bertanggapan sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ingat akan satu peristiwa di mana Tuhan itu menyertai di dalam hidup saya secara pribadi ya. Kira-kira pada tahun 95 begitu ya. Saya masuk 194. 95 saya diberikan kesempatan untuk pertama kali saya pulang ya dari Saat Malang, pulang ke waktu itu ke Pontianak, ke Kalimantan. Nah Bapak Ibu, dulu namanya mahasiswa, zaman-zaman tahun 95, kalau orang naik pesawat itu adalah orang kaya ya, orang yang banyak duit ya. Kalau saya naiknya adalah kapal laut, saudara ya. Nah, ada yang di sini pernah naik kapal laut? Oh ya, enggak gatuk kita ini. Enggak pernah. Kalau naik kapal, naiknya 3 hari, itu habis turun di darat, masih terasa itu goyangnya tuh. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya masih ingat waktu itu saya pulang, naik dari Surabaya, ya. Wah kalau naik kapal itu, jangan harap kalau perjalanan itu cepat ya. Antri saja itu bisa seharian gitu ya di Tanjung Perak gitu ya. Nah waktu naik, itu pun berebutan dan lain sebagainya. Nah saya waktu itu naik di kelas ekonomi. Kalau ekonomi itu sistemnya adalah barak gitu ya. Jadi kalau kita nyampe itu cepet-cepet kita harus ambil tempat, dicup dulu gitu ya. Dan nanti ada kasurnya, nanti bayar sewa gitu ya. Nah singkat cerita saya naik, kemudian dalam perjalanan kira-kira ya hampir 3 hari ya. Jadi sampai ke Pontianak itu. Lalu kemudian saya masih ingat turun masih subuh ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu turun dari kapal itu pelabuhan masih sepi, dan kemudian supaya lebih murah itu saya cari temen ya supaya kami bisa join sewa mobil untuk kembali ke kampung saya. Nah dari Pontianak ke kampung saya itu masih 5-6 jam gitu ya. Singkat cerita, lalu saya ketemu sama beberapa TKW yang baru pulang dari luar dan kebetulan jurusannya sama dengan saya, dan kami lalu menyewa satu mobil dan kami istilahnya join bersama. Nah saudara, lalu kami semua berjalan seperti biasa, tidur ya, suasananya itu enak. Sampai satu waktu akan mendekati kota saya di mana saya berada. Nah karena di sana itu supirnya kecepatan tinggi saudara ya, dan mobilnya itu adalah mobil lama gitu ya. Nah yang terjadi adalah tiba-tiba ada orang itu di depan kita motor, tiba-tiba dari ke kanan itu langsung ke kiri tanpa tiba-tiba begitu, tanpa dengan letting dan lain sebagainya. Lalu karena ini mobil kecepatan tinggi dan waktu itu kosong sebenarnya ya, tiba-tiba karena masih pagi, tiba-tiba ada motor ya yang masuk ke tengah ya, boncengan sama istrinya. Lalu supir ini kaget saudara ya, karena kaget takut nabrak. Lalu setirnya itu dibanting, saya masih ingat waktu itu, karena di sebelah kanan ini sungai dan ada tiang listrik, dia banting sebelah kiri begitu ya. Waktu dia banting sebelah kiri, ternyata ininya ke kiri gitu ya, motornya. Lalu dia banting lagi sebelah kanan. Dan yang terjadi adalah mobil yang saya tumpangi itu kemudian terbalik ya, drop begitu ya. Saya masih ingat itu beberapa kali ya. Dan waktu itu saudara, saya masih ingat tiba-tiba saya bangun itu, saya sudah di sawah. Ya, ternyata saya terlempar dari kaca belakang. Karena itu mobil carry
belakang itu kan ada kaca besar itu pecah dan saya terlempar keluar. Ya, dulu saya tidak sebesar ini, saudara ya. Itu catatannya gitu ya, masih langsing. Ya kayak Robi lah begitu ya. Lah lebih kurus lagi dikit lah ya. Nah waktu itu saudara, waktu saya sadar itu, langsung saya lihat banyak, kebetulan kejadiannya di depan Polantas, kantor Polantas. Lalu polisi-polisi itu pada datang, lalu mengerumuni kami. Dan saya itu mau diinterogasi, dikira saya supirnya gitu loh. Ya, saya korban, tapi dikira supir. Kenapa? Karena ternyata TKW yang di tengah itu mereka mengalami, ada yang tangannya itu hampir putus saudara, karena kena kaca, ada yang kejepit juga ya. Pokoknya mobilnya hancur gitu ya. Nah yang menarik adalah waktu saya bilang saya ini penumpang, lalu salah seorang polisi itu lihat saya, dan kebetulan waktu itu saya pakai kaosnya itu adalah kaosnya Yogyakarta, ada gambarnya, logonya Yogyakarta itu ya. Lalu polisi itu mengatakan, ini yang melindungi kamu katanya. Ya, artinya ada proteksi dari logo itu gitu ya. Lalu saya mengatakan dalam hati ya, saya tidak mau berargumen dengan polisi itu, tapi dalam hati saya mengatakan Tuhan yang melindungi saya. Kenapa? Karena waktu di dalam mobil itu saudara, saya merasakan ada seseorang yang besar itu memeluk saya. Ya, jadi saya kayak dipeluk begitu. Jadi waktu mobil itu terbanting, saya tidak kena sedikit pun. Ya, orang yang memeluk saya itu yang menahan ya, sehingga yang terakhir saya dilempar keluar. Ya, sehingga saya tidak cedera sedikit pun, tidak ada goresan sedikit pun. Ya, padahal 4 penumpang lainnya itu parah begitu ya. Poin saya adalah saudara, waktu itu saya menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup orang percaya. Atau dalam istilah lain, setiap kita ada malaikat yang Tuhan utus untuk melindungi kita. Ya, ada guardian angel itu yang selalu melindungi saudara. Nah saudara, saya membayangkan ya, kalau kita berbicara mengenai Immanuel, kerap kali orang percaya mulai ragu akan penyertaan Tuhan. Ketika apa saudara? Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana ya. Misalkan begini saudara, kalau kita bertanya apakah penyertaan Tuhan itu, maka kita seringkali mengaitkan dengan apa saudara? Oh, kalau orang yang disertai Tuhan adalah kalau seluruh keluarga itu sehat, tidak ada yang sakit, oh itu disertai Tuhan. Yang kedua, kalau pekerjaan itu lancar, ya pelanggan itu banyak, toko itu rame, gitu ya, itu disertai Tuhan. Ada juga yang mengaitkan kalau disertai Tuhan itu apa? Tubuh itu sehat, tidak sakit-sakitan, itu disertai Tuhan. Atau disertai Tuhan yang terakhir itu adalah ketika keuangan itu lancar, ya. Jadi kita mau beli apa itu ada, mau berangkat kemana kita punya uang. Nah timbul pertanyaan, apakah benar apa yang dikatakan 4 hal ini? Jawabannya adalah tidak saudara. Jangan sampai kita selalu berpikiran bahwa kalau Tuhan menyertai pasti positif, artinya pasti hidup kita itu baik gitu ya. Ini yang terjadi dengan yang kita baca hari ini saudara, yaitu apa? Di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 khususnya, kalau sudah baca di dalam ayat 23, di situ dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, kalau sudah baca di dalam semua bagian ini, tokoh utamanya adalah Yusuf. Ya, Yusuf dikatakan adalah calon suami daripada Maria gitu ya. Dan yang menarik adalah kalau sudah memperhatikan di sini, saya akan bagikan ada 2 catatan yang menarik berkaitan mengenai Immanuel ini atau Allah beserta kita ini ya, dalam konteks penyertaan Tuhan ya. Yang pertama adalah kalau sudah membaca di dalam Matius 1:18 sampai 19, di situ dikatakan apa saudara? Saya bacakan buat saudara ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau sekarang orang hamil di luar nikah, itu apakah sesuatu yang spesial? Hamil di luar nikah. Kalau saya masih ingat ya, ada cerita begini ya.
ibu anakmu hamil. Lalu ibu-ibu itu ngomong, dengan siapa? Pertanyaan itu loh, dengan siapa? Oh, dengan pemilik gudang garam. Oh, puji Tuhan. Itu ada apa istilahnya, anekdot begitu ya. Beda kasusnya misalnya, ibu anakmu hamil, dengan siapa? Itu loh yang biasa nyanyi-nyanyi di jembatan itu, pengangguran itu. Lalu saudara akan mengatakan cilaka, betul? Nah akhirnya sekarang itu yang menjadi masalah bukan lagi hamilnya, tapi dengan siapa. Beda dengan 40-30 tahun yang lalu. Kalau orang ketahuan hamil, saya pernah punya teman sekolah saudara ya, tiba-tiba perempuan ya, tiba-tiba dia itu karena aturan sekolah harus baju dimasukkan, tapi tiba-tiba ada satu waktu bajunya dikeluarkan terus. Nah waktu bajunya dikeluarkan terus, curiga dong kita, ya kan? Ternyata betul saudara, dia hamil, ya anak SMA hamil. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, akhirnya dikeluarkan dari sekolah, ya. Saya membayangkan saudara, ini 2000 sekian tahun yang lalu, ketika hukum Yahudi itu begitu ketat, ketika orang-orang masih mentabukan yang namanya perzinahan, hamil di luar nikah. Dan ketika itulah Yusuf menerima kabar ini. Dikatakan apa? Maria, yang mungkin dia tidak pernah sentuh, yang dia tidak pernah bersama, tiba-tiba hamil. Dan ini yang membuat akhirnya Yusuf menjadi ragu saudara ya. Makanya Alkitab katakan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah saudara, kalau saudara melihat di sini ya, saya tidak akan bahas ini ya. Kalau saudara melihat di dalam bagian ini, maka saudara dapat menemukan dalam adat Yahudi itu ada 2 langkah yang dilakukan sebelum mereka tuh sah sebagai suami istri. Yang pertama adalah bahwa seorang itu akan dijodohkan ya, laki dan perempuan, kemudian keluarga itu akan mengatur segalanya dan di situ ada hantaran dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah saudara, proses ini adalah proses resmi ya. Ini mirip dengan orang Chinese ya. Kalau kita mau tunangan atau mau ada lamaran atau yang acara tunangan lah khususnya, itu ada upacaranya atau ada makan bersama, ada antarannya dan lain sebagainya ya. Dan step yang kedua adalah setelah ini kemudian dikatakan setahun kemudian, jadi masa tunangan itu setahun, kemudian setahun kemudian dikatakan baru dibuat pesta ya. Itulah kenapa kalau orang Yahudi bikin pesta dan mengundang tamu, maka tamu itu sebenarnya sudah dikasih tahu 1 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada alasan untuk menolak ya. Kalau Anda mau diundang atau diundang orang menikah di Indonesia, biasanya beda berapa lama? Misalkan ada seseorang mau menikah, biasanya undangannya keluarnya beda berapa? 2 minggu ya, 2 minggu. Kalau setahun sebelumnya, kira-kira ada enggak di Indonesia? Tidak ada. Nah, tapi orang Yahudi ada caranya. Jadi sudah dikasih tahu misalkan setahun kemudian bahwa anak ini akan menikah tanggal sekian, bulan sekian. Nah, nanti akan ada orang yang diutus 6 bulan kemudian mengingatkan, nanti ingat ya, tanggal sekian, bulan sekian akan ada pernikahan. Nanti 6 bulan mendekati atau beda dekat dengan hari H, itu diingatkan lagi. Sehingga kalau sampai tamu itu tidak datang, itu namanya benar-benar dia tidak menghargai. Itulah kenapa dalam waktu kita membaca perumpamaan tentang pesta itu ya, tentang orang yang punya banyak alasan, itu berarti kita dapat menangkap bahwa mereka memang tidak niat gitu ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, maka fase yang kedua ini terjadi. Nah, timbul pertanyaan, Yusuf dan Maria di fase keberapa? Ya, yang pertama dia sudah lewati, tinggal masuk fase yang kedua. Artinya mengambil untuk menjadi istri ya. Nah, saudara, kenapa ini sangat penting? Karena ini memang sesuatu yang ya kalau orang mau menikah lalu tiba-tiba tidak jadi ya. Saya pernah melayani juga ada orang yang sepasang pemuda ya, yang mereka sudah bagi undangan, sudah pesan tempat, sudah semua beres. Tapi beda kira-kira 1 bulan ya, kalau tidak salah, itu sang pria dipanggil Tuhan, saudara ya. Dan itu menyedihkan sekali. Sang pria itu sakit ya, tiba-tiba meninggal, kemudian akhirnya tidak jadi menikah. Ya, tapi waktu itu akhirnya
dia dijodohkan dengan seorang hamba Tuhan dan sekarang mereka sudah hidupnya bahagia ya, punya anak kalau tidak salah 3 ya, jadi sudah dewasa anaknya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya melihat bagaimana atau pengaturan ini sebenarnya adalah sesuatu yang begitu penting bagi orang Yahudi ya. Dan yang terjadi adalah saudara, Yusuf menyadari itu. Makanya kenapa ketika dia tahu bahwa Maria ini hamil dan dia tahu bahwa hukum Yahudi itu berat sebelah. Ya, orang Yahudi itu biasa kalau ada perzinahan yang selalu dihukum adalah pria atau wanita? Atau dua-dua? Kalau dari kisah perempuan yang berzina itu, ada enggak yang lakinya? Yang dicerita itu, enggak ada ya? Lalu Yesus kan menulis di tanah itu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan dikatakan bahwa seringkali yang laki itu tidak diikut disidangkan. Makanya besar kemungkinan Yusuf ini tahu bahwa kalau ini diperhadapkan kepada hukum, maka Maria pasti akan mengalami sesuatu yang nyawa begitu ya. Nah yang menarik adalah saudara, kalau kita sudah mengerti ini, maka kita akan melihat selanjutnya ya. Saya hanya ingin mengajak saudara memposisikan diri sebagai Yusuf ya. Ketika Anda berada di dalam posisi Yusuf, waktu Anda akan menikah, lalu tiba-tiba pasanganmu tanda kutip dianggap tidak setia karena sudah hamil. Ya, di Indonesia kan sering ada berita wanita yang tiba-tiba hamil, katanya dia itu kalau tidak salah di beberapa tempat itu ya, katanya hamil secara gaib begitu ya. Lalu setelah ditelusuri ternyata dihamili orang itu ya. Itu banyak kejadian. Tapi kalau ini kan di tengah masyarakat yang begitu masih tabu ya. Lalu Yusuf dikatakan secara manusia pasti dia merasa kecewa, malu, marah ya. Kemudian mungkin dia merasa dikhianati dan kemudian dia merasa putus asa. Kenapa? Karena yang akan dia nikahi ini lalu dianggap sudah tidak setia ya karena sudah hamil begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa dia merencanakan ya untuk memutuskan hubungan itu ya, dan dikatakan secara diam-diam. Nah tapi perhatikan mundur sedikit ya, Yusuf itu disebut apa? Dalam ayat 19 dikatakan dia seorang yang tulus hati. Saya coba cari tahu ya, tulus hati ini dalam bahasa aslinya apa? Dikatakan bahwa seorang tulus hati itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah a man of righteous ya. Seorang yang hidupnya itu saleh, seorang yang hidupnya itu dalam kebenaran ya. Nah saudara, lalu timbul pertanyaan saya ya, kalau orang itu hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lalu kenapa dia kemudian merencanakan untuk meninggalkan Maria? Ya, kalau ditinggalkan itu baik apa jahat menurut saudara? Kalau tahu pasangan kita hamil, lalu yang kita tinggalkan ya, itu bisa pro dan kontra. Tapi umumnya kalau orang itu misalkan benar-benar mencintai orang itu, biasanya dia akan paling tidak bertahan begitu ya. Tapi lepas dari itu semua dikatakan dia adalah a man of righteous. Dia seorang yang saleh, seorang yang hidup dalam kebenaran ya. Tapi poin saya adalah orang yang saleh pun bisa mengalami ketidaklancaran dalam hidupnya. Jadi jangan saudara berpikir, oh karena saya hidupnya baik, pasti hidup saya lancar dalam penyertaan Tuhan. Jangan salah saudara ya. Catatan yang pertama yang kita bisa lihat adalah bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berbicara mengenai kelancaran, tapi penyertaan Tuhan berbicara mengenai sesuatu penyertaan yang tidak nampak ya, meskipun di dalam ketidaklancaran. Nah makanya saudara, mari kita evaluasi hidup kita. Ini bulan yang ke-12. Waktu masuk tahun ini masih segar dalam ingatan kita. Ada banyak ketakutan bukan? Waktu kita mulai usaha atau ada orang yang merintis pada Januari 2024 ya, ada ketakutan-ketakutan. Tapi setelah melewati 11 bulan itu, kita dapat melihat sama saudara, ada naik, ada turun, ada air mata, ada sukacita. Tapi permisi bertanya, apakah ketika dalam kondisi yang tidak baik, Tuhan menyertai enggak? Saya ambil contoh ya, mungkin salah satu jemaat kita ya, misalnya Pak Yanto ya, mengalami kecelakaan kemarin. Kira-kira Tuhan menyertai enggak? Nah, ini dari yang bersangkutan loh ya. Kadangkala orang Kristen
selalu mengaitkan, oh kalau Tuhan menyertai itu, mungkin Pak Yanto itu waktu mau jatuh, lalu malaikat angkat. Teneren. Jadi tidak mengalami patah tulang. Atau yang seperti saya alami, belum tentu. Jadi kalau engkau mengalami, itu bukan berarti engkau dikutuk Tuhan. Engkau mengalami bukan berarti engkau tidak disertai Tuhan. Tapi justru Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat masalah-masalah itu. Oke, mari kita berandai sekarang. Kalau hidup kita tanpa masalah, apa yang terjadi? Kalau misalkan Yogo bukan nama sesungguhnya. Hidupnya lancar, Yogo misalkan, toko tuh rame terus, tidak pernah sepi, sampai kamu tuh ngusir-ngusir orang, ngapain sih datang? Misalkan, sampai ngapain sih kamu? Aku sudah capek pulang kok, sampai pelanggannya disuruh pulang, misalkan. Itu ada enggak kejadian gitu? Tidak ada ya Yogo ya. Misalkan hidupmu lancar, kira-kira apa yang ada di benakmu? Engkau masih butuh Tuhan? Kira-kira secara manusia, enggak. Manusia itu paling sombong loh. Ingat dalam Kejadian pasal yang ke-5 itu ya. Waktu manusia itu diberikan kehebatan. Waktu manusia bahasanya masih satu. Lalu mereka bersatu ingin bangun apa? Menara apa? Menara Jakarta. Menara Babel. Untuk apa tujuannya? Untuk menyamai Tuhan. Lalu di bagian itu ada dicatat begini. Lalu turunlah Tuhan. Nah ini penghinaan sebenarnya. Ayat itu ini ngomong apa? Manusia boleh hebat bikin bangunan pencakar langit. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga Tuhan tuh harus turun. Gitu. Artinya itu masih low, masih tidak ada apa-apanya begitu ya. Poin saya adalah saudara, kalau kita menyadari kebenaran ini saudara ya, bahwa orang itu dalam hidupnya kalau dia diberikan kelancaran itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kelancaran hidupnya akhirnya membuat dia jatuh dalam dosa, maka kerap kali alternatifnya adalah mungkin Tuhan akan izinkan masalah. Ya, saya mau tanya, apakah hamba Tuhan tidak punya masalah? Banyak masalah. Sama. Lalu ada yang tanya, Pak Aman kok kayak tidak ada masalah ya, senyum-senyum. Iya aku sodok gendeng dikit. Senyum-senyum katanya, senyum-senyum terus. Saya bilang yang membuat saya sukacita adalah apa? Tuhan. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, nah oleh karena itu kadangkala kita perlu ingat poin yang paling penting yang pertama. Catatan yang perlu saudara ingat. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti lancar. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti bebas masalah. Tapi penyertaan Tuhan adalah bahwa Tuhan itu selalu bertindak bahkan di dalam kondisi tersulit pun hidupmu. Ada yang pernah tanya saya, Pak aku bangkrut. Tuhan kok jahat? Pak istriku meninggalkan aku. Tuhan kok jahat? Pak anakku itu kok kurang ajar sama saya. Tidak menghormati. Gimana? Tuhan tuh kok tidak mengubah hatinya. Nah seringkali ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Pak, saya ini apa kurangnya? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah giat melayani Tuhan. Tapi kenapa kok hidup saya tidak pernah senang? Ya, hidupnya itu judulnya susah terus. Ya, saya pernah mengenal ada seorang ayai jemaat kita. Tapi sudah almarhum ya. Kasihan sekali. Kalau saya ingat dia saya sedih sekali. Hidupnya dari muda itu tidak pernah susah. Dia tidak pernah senang. Dia cerita kepada saya umur sekian. Sampai dia meninggal pun itu hidupnya susah sekali. Susah artinya bukan secara materi. Tapi dalam hidupnya. Ya, anaknya bikin dia susah. Stres terus. Tapi dia rajin datang ke gereja. Dan saya masih ingat kalau dia duduk pasti duduk paling belakang. Dan ikut ibadah satu. Dia selalu datang setengah jam sebelum ibadah mulai. Dan sampai akhir hidupnya saya juga melayani dia. Dan dia berada dalam kehidupan yang artinya dia meninggalnya itu dengan sakit hati begitu ya, dengan kehidupan yang susah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kondisi yang demikian saya berpikir, Tuhan beserta enggak orang itu? Dan jawabannya iya.
Tuhan menyertai dia. Dan kalau Tuhan tidak beserta dia, pasti kondisinya akan lebih buruk dari apa yang kita saksikan. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya, ya. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai waktu kita ikut Tuhan, kita apa istilahnya ya, membayangkan sesuatu yang terlalu tinggi, ya. Sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kita. Ya, nah boleh sih kita beriman dan berharap, tapi iman kita juga harus sungguh-sungguh berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu kemudian kita dapat melihat ya bahwa dalam poin ini dapat disimpulkan ya, penyertaan Tuhan tidak selalu berarti kelancaran ya. Namun meski demikian Tuhan akan selalu menyertai dan akan memberikan pertolongan. Ada amin tak? Ini yang kita alami toh, betul enggak? Bohong kalau orang Kristen. Makanya saudara, waktu saya kemarin khotbah di Pregolan, saya bilang, apa kabar? Semua bilang, luar biasa. Saya bilang, kok mirip rungkut ya? Saya bilang, enggak apa-apa kalau enggak biasa, karena kita manusia. Pasti ada waktu di mana kita tidak biasa begitu, tidak baik-baik saja. Nah, kadang-kala saudara, dalam kondisi yang tidak baik pun Tuhan itu selalu menyertai, ya. Saya ambil contoh, saudara ya. Ada orang yang mengalami sakit misalkan. Dalam sebuah pengalamannya dia mengalami sakit dan sakitnya itu susah disembuhkan. Tapi yang menarik adalah dalam kondisi sakit itu pun, karena saya pernah melayani orang yang mengalami kanker ya, sampai pada dia meninggal, saya melihat bagaimana dia itu tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu jahat. Ya, dia selalu melihat Tuhan itu baik. Ya, saya masih ingat kalau melayani orang ini ketika saya ke Rumah Sakit Darmo, saya selalu ingat ya, Rumah Sakit Darmo ruang nomor 25, itu saya selalu ingat. Karena kalau setiap kali masuk dia di situ ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa, ya, memberkati dia dari yang tidak punya anak ada anak. Kemudian ketika dia mau menikah, Tuhan sediakan pasangan hidup, tapi kemudian Tuhan panggil dia ya dalam usia yang muda. Cuma poin saya adalah saudara, dalam kondisi yang tersulit pun Tuhan itu menyertai. Jadi Bapak Ibu jangan marah-marah sama Tuhan. Kalau suatu saat misalkan ada kondisi di mana engkau itu seolah-olah ekonominya turun, ya, karena kita tahu faktor sekarang yang paling banyak bikin ribut dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Ya, sebuah data yang saya dapat, angka perceraian di kota Surabaya, faktor ekonomi itu adalah faktor menduduki 3 urutan tertinggi gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kan ibu-ibu itu paling susah ya kalau ngurus belanjaan ya. Misalkan suami ya, saya ambil contoh, kasih istri per bulan dikasih 2 juta. Ya, 2 juta. Terus harus masak daging sapi tiap hari. Nun sewu mau tanya. Itu manusiawi apa kurang ajar itu ya? Artinya dikasih 2 juta tapi tiap hari mau makan enak. Masuk akal enggak itu? Bu Yanti langsung. Kenapa saudara? Karena kadangkala suami-suami itu juga harus mikir ya. Saya sampai kadang agak miris ya mendengar itu. Ada yang kasih uangnya minim sekali, tapi minta makanan selalu enak di meja. Berarti engkau sedang melakukan mujizat istrimu, tiap hari bikin mujizat. Nggak mungkin saudara ya. Terus ada yang protes juga, istriku kok lihat orang lain, istrinya orang lain, terawat, bagus. Lihat istrinya, kok kurang terawat. Dia lupa, di sini istrinya terawat karena apa? Ada biaya perawatan, ya kan? Ginjunya, bedaknya, ke Jayanata, kemana, ya, macam-macam, ya kan? Tapi istrinya mungkin jangankan uang untuk perawatan, belanja aja dipotong-potong misalkan. Jadi kadangkala manusia itu begitu saudara ya. Cuma poin saya adalah saudara, meskipun hidup kita tidak selancar orang lain, tapi jangan engkau menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dalam kondisi demikian Tuhan itu selalu menyertai ya. Nah, saya ambil contoh saudara. Satu kali saya membaca sebuah buku sejarah berkaitan penginjilan di Tanah Batak ya. Nah saudara, kalau kita ngomongin orang suku Batak ya, kita tidak dapat melepaskan satu nama yang dijuluki sebagai rasulnya orang Batak, yaitu namanya Ludwig Nommensen ya. Nah, banyak orang selalu
menyoroti Nommensen karena setelah itu pelayanannya membuahkan banyak orang-orang bertobat ya. Tapi yang orang lupakan adalah sebelum Nommensen ini melayani, ada 2 misionari yang terlebih dahulu melayani ya. Namanya adalah Henry Lehman dan Samuel Munson ya. Ini 2 misionari dari Sending Amerika ya, diutus pergi pada tahun 1834. Ya, jadi mereka dikirim dari Amerika, kemudian mereka datang ke Asia, mereka ke Batavia dulu ya waktu itu, karena tahun 18 sekian namanya masih Batavia. Kemudian dari Batavia mereka pergi ke Sibolga. Ya. Nah, yang menarik adalah saudara, waktu mereka sampai di Sibolga, 2 misionari ini terpanggil untuk masuk lebih dalam ke pedalaman. Dan singkat cerita, lalu mereka mengupah 10 orang kuli yang bagian angkat barang dan 1 orang penerjemah. Jadi mereka 13 orang pergi ke pedalaman. Nah, akhirnya sampailah mereka ke sebuah desa. Di situ disambut oleh raja dari desa itu. Mereka dijamu, mereka senang, pokoknya firman Tuhan diberitakan. Nah, karena melihat responnya ini baik, lalu 2 misionari ini berpikir bahwa semua itu begitu gitu ya. Lalu mereka memutuskan untuk, karena sudah sore, raja itu bilang bahaya kalau kalian pergi sore-sore ya. Tapi mereka tetap ngotot mau pergi untuk pergi ke desa yang lain. Dan kemudian si 2 misionari ini pun melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan itu mereka dihadang oleh lebih dari 200 orang ya. Dan kemudian mereka ditombak, dibunuh, dan yang menarik adalah jasad mereka itu dibawa ke sebuah desa namanya Sisakas ya. Kemudian dimutilasi dan dimakan, saudara. Ya, kanibal, praktek kanibalisme ya. Jadi saya pernah pergi ke tempat, bukan tempat ini, tapi salah satu contoh tempatnya ya, di mana kalau mereka melakukan upacara untuk dimakan itu, karena tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Yanuar ya, saya baru tahu ternyata itu ada kaitan dengan ilmu ya. Jadi dengan memakan korban itu akan mengambil kayak ilmunya orang itu begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bayangkan 2 misionari ini, mereka memberitakan Injil, tapi mereka ditangkap, dibunuh dan dimakan. Makanya tidak heran orang Batak ngomong, kami adalah keturunan misionari. Itu betul. Kenapa? Karena sudah makan dagingnya gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, timbul pertanyaan saya, apakah kedua misionari ini disertai Tuhan? Iya apa tidak? Iya kok masuk ke perut. Misalkan. Anda nangkap poin saya? Jangan selalu mengaitkan ketika orang itu disertai Tuhan, oh pasti dia pelayanannya sukses, pasti dia menjadi seorang yang terkenal. No. Selama di dunia, iblis bisa bikin kau terkenal loh. Ingat pencobaan waktu Yesus dicobai, iblis bilang apa? Sembahlah aku, maka semua ini kuberikan kepadamu. Berarti iblis punya kuasa. Jadi hati-hati saudara ya. Demikian juga magic di dunia itu, mereka selalu tawarannya kekayaan ya, dan tukarannya adalah nyawa begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, poin saya ingin mengatakan adalah kalau tidak ada 2 orang ini, saya yakin bahwa pelayanan selanjutnya Bapak Nommensen tidak akan selancar itu ya. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang mungkin memakan atau membunuh misionari yang sebelumnya itu ada yang disentuh oleh Tuhan dan mereka bertobat. Dan kemudian Nommensen datang dan Injil itu diteruskan. Artinya apa saudara? Dalam kondisi terpuruk pun secara manusia, jangan lupa Tuhan itu menyertai engkau. Dalam kondisi terendah pun secara manusia, bahkan manusia mengatakan itu seolah-olah tidak dianggap begitu ya. Tapi di situ pun Tuhan menyertai engkau ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang katakan ke sebelahnya, dalam kondisi susah pun Tuhan menyertai. Silakan. Ya, Robi bingung mau ke kiri apa ke kanan. Diapit 2 orang soalnya. Dalam kondisi tersusah pun Tuhan itu menyertai. Amin. Nah, karena itu saudara, ini pesan saya juga untuk masuk tahun 2025 ya. Jangan takut.
dalam kondisi terendah pun, kalau Tuhan izinkan engkau jatuh ke bawah, berarti Tuhan akan izinkan dan mampukan untuk mengangkat engkau ke atas. Amin. Nah, karena itu tidak usah takut saudara ya. Ikuti saja alurnya Tuhan. Dan ini yang kemudian terjadi dengan Yusuf ya. Nah, catatan yang kedua adalah mengenai penyertaan Tuhan. Kalau tadi yang pertama bahwa penyertaan Tuhan itu tidak selalu lancar gitu ya. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan itu harus diresponi dengan ketaatan. Buktinya mana saudara? Kalau saudara melihat di ayat selanjutnya, di ayat 24, 25 di situ dikatakan demikian ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berarti Yusuf melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Yaitu apa? Bukan saja dia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi dia tidak bersetubuh karena dia tahu bahwa ini nanti Roh Kudus yang akan membuat dia hamil ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dalam poin ini kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan itu satu hal, tapi kalau orang yang sudah mendapat penyertaan Tuhan ini harus meresponi dengan apa? Ketaatan, saudara. Kalau enggak, itu hanya pengetahuan saja. Bayangkan kalau Yusuf itu habis mimpi, lalu bangun, lalu dia tidak melakukan, misalkan. Lalu bangunnya Yusuf, dan Yusuf hanya berkata, mimpi apa aku tadi? Lalu tidur lagi, misalkan. Kan bisa saja toh. Tapi Alkitab katakan, dia bangun dan dia lakukan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang kita garis bawahi ya, yaitu apa? Belajar untuk taat ya. Ketaatan itulah yang membuat Yusuf akhirnya bisa bangkit ya. Tapi yang menarik adalah saudara, Yusuf di ayat 19, dia sebelumnya punya satu rencana. Dikatakan apa? Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, ada sedikit gejolak dalam hati saya. Kenapa saudara? Karena Yusuf kan dibilang a righteous man of God, seorang yang saleh, orang salehnya Tuhan. Tapi kenapa dalam kondisi Maria yang dalam kondisi yang jatuh itu, kok dia ingin meninggalkan? Pernah tidak saudara berpikir begitu? Kalau dia memang cinta, harusnya apa? Biarlah kita hidup berdua dan mati berdua, misalkan ya. Kalau dia sungguh-sungguh cinta. Tapi Alkitab mencatat apa? Dia mau meninggalkan. Berarti secara manusia sebelumnya, sebelum dia taat kepada firman Tuhan, dia merencanakan sesuatu yang buruk sebenarnya, yaitu ingin meninggalkan. Ya, dengan kata lain, saudara, penyertaan Tuhan itu kalau kita melihat ya, bahwa bukan saja dikatakan dalam ketidaklancaran ya, tapi dalam penyertaan Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana tadi, saudara ya, bahwa dia diawali dengan ketidaktaatan, tapi kemudian endingnya dia mau taat. Ya, nah ini sama dengan kita bukan? Ya, dalam proses hidup kita banyak kali Tuhan mengingatkan bukan? Tuhan sudah mengingatkan kita jangan ini, jangan ini, jangan ini. Pernah satu kali waktu saya pelayanan di sebuah gereja, ada seorang bapak mendekati saya dan bertanya, Pak, saya mau tanya. Apa? Saya bilang, boleh enggak orang Kristen buka pabrik rokok? Dia tanya kepada saya, boleh enggak orang Kristen buka pabrik rokok? Kira-kira kalau saudara jadi saya, saudara jawab apa? Misalkan ini, jawaban dari Evangelis Sulaiman, silakan. Boleh apa tidak? Pak Yudi, boleh? Yung gini. Karena masuknya gede itu, rokok itu. Pak Yudi? Ya, bagus sekali jawabannya. Susah ya Pak ya? Tidak apa-apa, tidak usah jawab. Daripada tidak bisa tidur nanti. Nah, sebelah sini Evangelis Sulaiman, silakan jawab. Tidak boleh. Alasannya? Apa? Melanggar. Oh, melanggar firman Tuhan gitu ya. Oke. Saya waktu mau jawab, saya bilang Tuhan kasih saya hikmat. Kenapa? Karena salah jawab satu jiwa melayang, betul? Lalu saya bilang, Pak, permisi bertanya. Anda ini mau bertanya atau konfirmasi? Anda nangkap maksud saya?
Pasti sebelumnya dia sudah tanya pendetanya, sudah tanya siapa. Sekarang dia mau cari dukungan, betul nggak? Nah, kalau Pak Aman salah ngomong aja sedikit, langsung dikutip. Menurut penginjil Sulaiman, rokok itu boleh misalkan. Nah, langsung dipakai itu untuk melawan orang yang bertentangan. Lalu saya mengatakan begini, Anda tanya atau konfirmasi? Karena jelas firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh merusak tubuh. Merusak tubuh dalam arti merusak tubuhmu sendiri atau merusak tubuhnya orang lain. Berarti ketika engkau menjual sesuatu yang akan mencelakakan orang, sama halnya hukumnya berlaku. Lalu dia, oh begitu ya Pak, iya. Berarti tidak boleh ya Pak. Loh sampean sih ngomong, tak bilang. Bukan saya. Tapi engkau simpulkan, berarti tidak boleh ya Pak. Ya jadilah menurut imanmu, tak bilang. Dan kemudian Bapak ini mundur atret dan menghilang. Kenapa? Karena mungkin jawaban saya tidak sesuai yang dia inginkan. Coba saya bilang, bagus, nanti kalau berhasil 10% untuk Tuhan. Misalkan saya ngomong begitu. Oh dia akan semangat ya. Tapi saya mengatakan, apakah engkau bertanya atau konfirmasi? Terus yang kedua, saya jelaskan konsep tubuh Kristus, atau bait Allah. Ya, tubuh sebagai bait Allah. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita tahu bahwa kita tahu Tuhan itu mengingatkan kita. Penyertaan Tuhan itu Immanuel itu mengingatkan kita. Tapi kadang-kala kita tidak mau taat. Kenapa? Karena kita mungkin mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar. Ya, nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, catatan yang kedua, ya, penyertaan Tuhan itu tidak berbicara mengenai sebuah pengetahuan saja, tapi harus pengetahuan yang diresponi. Ya, ada ketaatan begitu ya. Nah saudara, taat itu tidak gampang loh ya. Tadi saya di KU1, mereka duduk tuh mencar. Ya. Lalu saya bilang, Bapak Ibu minta kerjasama, tolong duduk di tengah. Ada yang masih gini, tidak mau gerak. Mohon kerjasamanya, ada yang tidak mau gerak. Saya bilang, jangan keraskan hatimu. Saya bilang, kalau Anda tidak pindah, saya tidak khotbah. Tidak mau pindah deh, tapi mukanya. Saya pikir, aduh, dombaku ini kok dablek gitu ya. Artinya bahwa, tapi akhirnya jalan mereka pindah. Dari yang duduk tersebar, lalu pindah semua di tengah ya. Pak Sahat ketawa dia. Nah, ini salah satu dombanya juga. Saya pikir, nyuruh duduk aja susah loh. Belum tak suruh bertobat, enggak loh ya. Saya tidak suruh mereka bertobat, saya suruh mohon kerjasamanya, semua duduk di tengah. Tak liatin ada mukanya gitu loh. Ya, artinya tidak mau. Nah saudara, kadang kita itu susah mau taat, jujur aja. Ya, makanya firman Tuhan mengingatkan, kalau kamu hanya tahu penyertaan Tuhan, tapi kamu tidak mau berubah, kayak Yusuf, ya nonsen. Ya, dalam mimpinya Tuhan mengatakan, tetap engkau lanjutkan tahap yang kedua, ambil dia sebagai istrimu, karena tahap pertama sudah lewat. Ya, dan Yusuf melakukan apa yang diperintahkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai Immanuel, kadangkala lucu ya. Waktu Desember itu masih Immanuel, masuk Januari tinggal Manuel, masuk April tinggal apa? Noel. Sampai pertengahan tahun tinggal L, ya kan? Jadi penyertaan Tuhan tuh kayak hilang begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, yaitu apa? Bahwa jadi orang Kristen harus taat. Sekarang katakan ke sebelahnya ya, jadi orang Kristen harus taat. Silakan. Ya, yang duduk sendiri katakan pada diri, bertobatlah, harus taat gitu ya. Siapa suruh duduk sendiri? Jadi ingatlah. Nah, aspek ini juga saya mau tegaskan. Banyak orang salah ya mengonsepkan. Oh, kalau Tuhan menyertai itu hidup akan spektakuler. Apapun yang kau kerjakan itu berhasil. Apapun yang kau sentuh itu menjadi berhasil. Oh, enggak, saudara. Ya, kalau Tuhan menyertai, jangan salah ya. Penyertaan Tuhan tidak selalu spektakuler ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus sadar kehadirannya. Saya ambil contoh begini. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 sampai 13 ini bercerita mengenai Elia ya. Elia di tepi sungai Kerit.
Nah, waktu itu Elia itu minta Tuhan hadir. Dan ketika itu terjadi gemuruh, terjadi badai, terjadi angin yang besar. Dan di situ Tuhan tidak ada. Tapi ketika dia sudah merasa kecewa duduk, lalu muncullah angin sepoi-sepoi basah. Dan di situ Tuhan berfirman. Tuhan hadir. Artinya apa saudara? Mungkin dalam hidupmu sekarang tidak ada badai, tidak ada sesuatu yang spektakuler. Wow, kamu bikin sesuatu gagal, mungkin orang meremehkan engkau, mungkin kamu diilokno orang. Tapi ingat saudara, Tuhan itu selalu menyertai engkau. Dan dalam angin yang sepoi-sepoi, yang mungkin tidak nampak spektakuler, Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Amin. Karena itu saudara jangan putus asa. Ya, ketika Tuhan itu datang, maka ingat ya, seringkali kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di hidup kita karena kita tidak mau taat padanya. Kita tahu Tuhan sedang bekerja, tapi kita tidak mau taat. Dan kita berdoa, Tuhan runtuhkan kesombonganku supaya Tuhan bekerja secara luar biasa. Secara khusus menyambut Natal ini saudara. Biarlah Allah Immanuel itu, Allah yang menyertai saudara, akan sungguh-sungguh mengingatkan perjalanan itu tidak lancar. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan itu tidak berbicara mengenai sesuatu yang spektakuler, tapi yang paling penting adalah ketaatan. Maukah saudara melakukan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami. Ampuni kami Tuhan. Jika kami mulai meragukan penyertaan Tuhan, Allah Immanuel itu. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah tidak taat. Meskipun Kau mengingatkan kami, lewat teman-teman kami, lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat peristiwa, lewat anak kami. Ampuni kami jika kami selalu menganggap bahwa kami kadang-kadang lebih tahu daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami membuka hati, membiarkan Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Sehingga penyertaan Tuhan itu menjadi pengharapan utama dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh saudara kita Yanuar. Saya persilakan. Immanuel.
come desire nationwide, in wonder hearts of all mankind. But thou art set divisions cease, and be thyself our King of peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita mendoakan untuk semua acara Natal yang akan kita lakukan. Doakan untuk Natal Usia Indah tanggal 5. Doakan untuk Natal Elion Mandarin Kos tanggal 7. Doakan juga untuk Natal Sekolah Minggu tanggal 15. Dan juga Natal Umum tanggal 25. Kita doakan untuk semua firman yang akan ditaburkan, supaya menjadi berkat bagi setiap peserta Natal. Kita doakan supaya pesan Natal pada tahun ini sungguh-sungguh menggema dan menjadi berkat bagi jemaat. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa untuk setiap panitia, kita doakan untuk semua acara, dan terlebih khusus untuk firman yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan untuk semua acara Natal yang kami telah sebutkan tadi. Kami berdoa Tuhan, bila Engkau memberkati satu persatu, Engkau memberkati untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa juga setiap panitia acara. Kami berdoa semoga mulai pesan Natal ini sungguh-sungguh menguatkan jemaat dan menjadi berkat bagi jemaat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita doakan untuk setiap kita memasuki momen Natal ini. Kita berdoa semoga Tuhan buka hati kita, Tuhan sentuh hati kita untuk sungguh-sungguh diperbaharui dalam iman. Kita tambah beriman, tambah setia, tambah cinta Tuhan. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengingat untuk momen Natal ini Tuhan. Sentuh hati kami, bukakan hati kami, supaya kami bukan saja tahu kebenaran, tapi kami dapat membuka hati untuk Tuhan mau bekerja secara luar biasa. Berkati supaya mulai Natal ini kami tambah cinta Tuhan, tambah setia mengikut Tuhan dalam kondisi suka maupun kondisi duka. Tolong kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja secara dahsyat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa harapan kami. Biarlah Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama kita pujikan Kita Surga Bergema. Sejahtera turun dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga disembah, Kristus Raja yang kekal, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, yang Allah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami, untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami Tuhan, dan kiranya Kau Allah yang berkenan memakai persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap pengurus, agar dapat mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa dan bimbingan daripada Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan, hidup dan patuh pada penyertaan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara.